Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarif Hidayatullah. Saya mahasiswa dari Universitas Nurdin Hamzah Jambi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Ilmu Pemerintahan. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sedikit mengenai materi perkuliahan, yaitu tentang kebijakan publik. Langsung saja ke materi yang kita bahas. Di sini saya mengambil topik mengenai kebijakan publik, yaitu konsep dasar kebijakan publik. Pertama, kita harus mengetahui apa itu kebijakan publik. Kebijakan publik merupakan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat pemerintah. Kemudian di mana dalam kebijakan publik ini mempunyai tujuan atau nilai-nilai dalam praktek yang terarah. Adapun tujuan dari kebijakan publik ini, yaitu tujuan kebijakan publik adalah dapat dicapainya atau tercapainya kesejahteraan bagi masyarakat melalui peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Tujuan kebijakan publik dapat diperoleh nilai-nilai yang dinilai oleh publik secara baik yang tertalian dengan barang publik maupun jasa publik. Kemudian ciri-ciri dari kebijakan publik ini yaitu terdapat 4 ciri-ciri. Yang pertama yaitu kebijakan adalah suatu tindakan pemerintah yang bertujuan menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Ciri yang kedua yaitu kebijakan yang dibuat melalui tahapan-tahapan yang sistematis sehingga semua variabel atau pokok dari semua permasalahan yang akan dipecahkan tercakup atau dapat diselesaikan, harus bisa terselesaikan. Kemudian ciri yang ketiga yaitu kebijakan harus dapat dilaksanakan oleh unit organisasi pelaksana. Kemudian ciri yang keempat yaitu kebijakan perlu dievaluasi sehingga dapat kita ketahui berhasil atau tidaknya dalam menyelesaikan masalah tersebut. Nah, kemudian tahapan-tahapan kebijakan publik. Harold F. Gardner dalam Public Administration tahun 1984 menjelaskan terdapat 5 tahapan dalam proses terjadinya kebijakan publik. Yang pertama yaitu identifikasi masalah. Yang kedua yaitu ada formulasi. Yang ketiga ada legitimasi. Yang keempat ada aplikasi. Dan yang kelima yaitu ada evaluasi. Nah, berikut penjelasan mengenai tahapan-tahapan kebijakan publik tersebut. Yang pertama tadi ada identifikasi masalah. Identifikasi masalah ini yaitu mengidentifikasikan kebutuhan masyarakat dalam pembangunan dengan mengikuti beberapa kriteria. Antara lain yaitu menganalisis data, sampel, dan data statistik, model-model simulasi, analisis sebab akibat, dan teknik-teknik permasalahan. Kemudian yang kedua yaitu formulasi. Formulasi suatu kebijakan yang mencakup faktor-faktor strategi alternatif yang bersifat umum, kemantapan teknologi dan analisis dampak yang ada di lingkungan sekitar. Kemudian yang ketiga ada adopsi. Adopsi mencakup analisis kelayakan politik, gabungan beberapa teori politik
dan penggunaan teknik-teknik secara penganggaran. Kemudian ada aplikasi. Aplikasi yaitu pelaksanaan program yang mencakup bentuk-bentuk organisasi, model penjadwalan, penjabaran keputusan-keputusan, penetapan harga, dan skenario pelaksanaan. Dan yang terakhir ada evaluasi. Nah, evaluasi ini mencakup penggunaan metode-metode eksperimental, sistem informasi, auditing, dan evaluasi mendadak. Nah, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada dalam penyampaian yang kurang tepat. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya mahasiswa dari Universitas Indonesia Jamjah mengucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.